ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Happy Sunday, dadah semua. Hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ayat 10. Layak dihadapannya Adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Kita seminggu belum ketemu, baru ketemu hari ini untuk beribadah. Nah, untuk memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa ya. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita
Mari kita bersatu dalam doa ya. Bapa, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun lewat online ya Bapa. Kau siapkan hati kami, pikiran kami untuk melakukan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, terima kasih dan menangkap doa Bapa. Amin. Halo adik-adik. Halo semuanya. Wah Kak, hari ini kita mau manggil adik-adik semua nih. Ayo kita panggil satu persatu ya Kak. Mulai Iya. dari Biden. Halo Biden. Halo Nail. Halo Kevin. Halo Grace. Halo Michael Ricardo. Samuel. Halo Delano. Rico. Halo Samuel Obaja. Michael, Matthew, Malona. Halo. Halo Queen. Evan. Halo Valen. El. Halo Swingly. Dave. Halo Ethan. Icel. Halo Igen. Dan satu lagi nih yang paling jauh. Di mana Kak? Di Hong Kong. Wah, ada yang sejauh itu? Iya. Siapa namanya? Samuel. Halo Samuel. Wah, tapi kita juga ada orang-orang anak-anak yang di Brebes. Halo. Halo. Nah, setelah itu kita mau memuji Tuhan. Siap adik-adik? Siap. Ayo kita memuji Tuhan. Adik-adik, lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Setiap ganti kata jalan, kita ganti posisi ya. Siap. Kakak start dulu ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang arah kakak Hana ya. Siap, Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagu ini buat adik-adik tambah kuat. Siap ya? Hidupmu bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau pandang melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau kan kaya kagum oleh kasih-Nya.
Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kagum oleh kasih-Nya, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman-Nya Tuhan, mau mendengarkan beritanya Tuhan. Sebentar kita akan berdoa. Sebelum berdoa, mari kita menyanyikan lagu ini adik-adik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan, Bapa kami yang di surga, Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan. Betapa heranlah Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percayakan semuanya dalam tangan Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap waktu, dalam setiap langkah hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, Tuhan, untuk jalan kami Tuhan, dalam setiap jalan kami Tuhan, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih Yesus anugerah-Mu Tuhan, betapa heranlah kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih dahsyatnya Engkau dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak siap ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, Tante Ripkah mau mengajak anak-anak untuk membaca satu ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kali ini terdapat di dalam kitab Kejadian. Anak-anak tahu Kejadian ada di mana coba?
Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, betul. Perjanjian Lama ya, yang paling pertama. Nah, kita akan membuka Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Ya, kita akan baca bersama-sama ya kalau sudah mendapatkannya. Kita akan baca ya. 1, 2, 3. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Gampang kan? Sekali lagi ya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian 6 ayat 22. Nah, anak-anak, pasti anak-anak bertanya, apa sih yang diperintahkan Allah kepada Nuh untuk Nuh lakukan? Anak-anak ingin tahu? Yuk kita akan dengar ceritanya ya. Pagi hari ini Tante mau bercerita tentang Nuh dan keluarganya. Nah, anak-anak, Nuh ini adalah seorang yang hidupnya tidak bercela dan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ya, Nuh tinggal dengan istri dan ketiga anak laki-lakinya. Nama anaknya itu ialah Sem, Ham, dan Yafet. Juga dengan 3 anak menantunya, yaitu istri dari anak-anaknya. Nah, anak-anak tahu tidak, pada zaman Nuh hidup di dalam dunia ini, manusia yang ada di bumi ini semuanya sudah melakukan kejahatan. Mereka itu sudah tidak lagi mentaati perintah-perintah yang Tuhan berikan. Ya, mereka sudah hidupnya jauh dari Tuhan. Mereka sudah melakukan banyak sekali dosa. Sampai-sampai ya, Allah mengatakan, aku menyesal telah menjadikan mereka. Nah, kenapa Allah sampai seperti itu? Karena memang anak-anak, pada waktu itu manusia di bumi ini sudah tidak ada lagi yang berbuat benar. Tidak ada lagi hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, pada suatu hari Allah berfirman kepada Nuh, ya, aku sudah tidak bisa membiarkan lagi keadaan ini, kata Allah. Ya, aku akan membinasakan manusia yang ada di bumi ini. Karena itu, Nuh, kamu katanya ya, harus membuat sebuah kapal yang besar. Di dalam Alkitab dikatakan kapal ini adalah bahtera. Buatlah sebuah bahtera yang besar, karena aku akan menghukum dunia ini. Aku akan membinasakan dunia ini dengan air bah. Nah, anak-anak, ketika Nuh menerima perintah ini dari Tuhan, apakah Nuh mentaatinya? Iya, benar anak-anak. Nuh ini sangat memihak kepada Allah, ya. Dia sangat setia kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Nah, anak-anak, Nuh membuat sebuah bahtera yang sangat besar dibantu oleh anak-anaknya. Apa yang terjadi anak-anak? Ketika Nuh sedang membuat bahtera, pasti orang-orang yang di sekelilingnya itu mentertawakan Nuh, ya. Kenapa Nuh membuat bahtera yang sangat besar? Ada apa? Lalu Nuh katakan kepada mereka, dengar ya, katanya, kalian ini harus bertobat. Karena Allah akan menghukum dunia ini dengan air bah. Allah akan membinasakan bumi ini, katanya. Oh, ketika Nuh mengatakan ini, tidak ada yang percaya sama sekali. Bahkan mereka mengejek Nuh. Mengejek. Ya, sampai mengatakan, wah, Nuh ini sudah tidak waras. Anak-anak tahu sudah tidak waras itu apa? Artinya sudah gila. Nuh sudah tidak benar, katanya. Apa-apaan Nuh? Kenapa kamu melakukan itu? Wah, katanya. Semuanya mengejek, menghina, ya. Tetapi Nuh tetap pada pendiriannya. Dia tetap taat kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Anak-anak juga mungkin mengatakan, Pak, kenapa sih mereka itu membenci kita? Kenapa mereka mentertawakan kita? Ya, kenapa?
kita harus beda dari mereka. Tapi Nuh katakan, kita harus beda dari mereka, katanya ya. Kita harus tetap memihak kepada Allah. Kita harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita ikut dengan mereka, kata Nuh. Nah, akhirnya anak-anak, bahtera yang dibuat Nuh ini selesai. Nah, Allah memerintahkan, Nuh katanya ya, persiapkanlah kamu dan keluargamu masuk ke dalam bahtera itu beserta dengan binatang-binatang, baik binatang-binatang yang merayap, yang melata, binatang yang burung-burung di udara, semuanya harus dimasukkan ke dalam bahtera itu berpasang-pasangan. Anak-anak tahu apa aja tuh binatangnya? Wah, banyak sekali ya. Ada unta, ada gajah, ada harimau, ada yang kecil-kecil juga, ada semut, ada apa lagi? Mungkin ada cacing, ya ada apa lagi anak-anak? Ada ular, oh segala macam burung-burung ya, ternak semua masuk ke dalam bahtera itu sepasang-sepasang. Dan Nuh juga serta anak-anaknya tidak lupa, mereka menyiapkan banyak sekali makanan, berkarung-karung, berkuintal-kuintal, ya, menyediakan bahan makanan bukan hanya untuk Nuh dan keluarganya, tapi makanan untuk semua binatang yang masuk dalam bahtera itu. Nah, anak-anak, lalu Tuhan katakan, mari masuklah Nuh dan keluargamu dan semua binatang. Nah, anak-anak, ketika Nuh sudah ada di dalam bahtera, ya, dan semua binatang-binatang ada dalam bahtera, wah, orang-orang yang ada di sekitar mereka itu semakin mengecek. Hahaha, katanya, ngapain itu si Nuh dan keluarganya masuk dalam bahtera, bawa-bawa binatang lagi? Ngapain mereka tinggal di dalam bahtera? Mana katanya akan ada hujan, mana katanya akan ada turun badai, ada banyak apa, akan turun air bah. Gak ada, Nuh, itu bohong, Nuh, kamu tidak boleh percaya, katanya. Ngapain kamu mau membusuk tuh di bahtera? Wah, banyak sekali yang mengatakan kata-kata yang tidak enak kepada Nuh dan keluarga. Tetapi Nuh tetap diam, ya. Nuh hanya mengatakan, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Benar anak-anak, ya. Setelah 7 hari di dalam bahtera, Tuhan menutup pintu bahtera itu. Sehingga anak-anak, Nuh dan keluarganya tidak bisa keluar dari bahtera, dan dari luar bahtera pun tidak bisa masuk dalam bahtera. Lalu anak-anak, turunlah hujan yang sangat besar. Besar sekali, ya. Turun air dari langit yang begitu besar, anak-anak. Dan bukan dari langit saja, tetapi air dari dalam tanah pun keluar, anak-anak, dari mata-mata air. Ya, mulai orang-orang yang ada di luar bahtera itu mulai percaya, oh iya, wah, hujannya begitu besar, hujannya tidak berhenti-berhenti lagi. Lalu mereka mulai berteriak-teriak mungkin ya, aduh Nuh, tolong Nuh, saya ingin masuk ke dalam bahtera, Nuh tolong Nuh. Wah, mereka menjerit-jerit, mereka minta tolong. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Sudah terlambat, karena mereka tidak bisa masuk ke dalam bahtera itu. Karena pintu bahtera itu sudah Tuhan kunci, sudah ditutup dan tidak bisa dibuka. Anak-anak, apa yang terjadi? Selama 40 hari 40 malam, hujan turun dengan derasnya. Sampai air naik menutupi rumah-rumah, menutupi pohon-pohon yang tinggi, bahkan menutupi gunung yang paling tinggi. Akhirnya anak-anak, semua manusia, pokoknya semua makhluk hidup yang ada di bumi pada saat itu, semuanya musnah, semuanya mati, semuanya dibinasakan Tuhan. Nah, anak-anak, terapung-apunglah bahtera Nuh ini, ya. Dan ketika di hari ke-150 anak-anak, air mulai surut, ya. Air mulai surut dan bahtera Nuh ini, ya, bahtera Nuh ini berhenti di sebuah gunung, di Gunung Ararat, ya. Nah, anak-anak, akhirnya semua air sudah surut kembali, sudah normal kembali, dan Allah membuka pintu bahtera. Lalu Allah memerintahkan Nuh untuk keluar dengan keluarganya. Keluarlah Nuh dari bahtera. Nah, anak-anak, semua keluar, binatang-binatang semua dikeluarkan.
Apa yang dilakukan Nuh ketika dia keluar dari bahtera? Yang pertama-tama sekali, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengadakan mesbah persembahan, ya. Dia memberikan korban persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur bahwa Nuh telah diselamatkan dari air bah. Nuh dan keluarganya, ya, telah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Mereka sudah selamat, ya. Mereka sudah ada dengan tidak kurang suatu apapun. Nah, anak-anak, pada saat itu Allah mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, Nuh. Perjanjian itu akan dibuktikan Allah dengan adanya tanda di langit, yaitu sebuah pelangi. Nah, anak-anak pernah lihat pelangi kan? Pelangi biasanya selalu ada setelah hujan, ya. Kalau hujan sudah tidak ada, hujan sudah reda, suka ada pelangi kadang-kadang, ya, pelangi di langit. Nah, anak-anak, itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Nuh. Pada waktu itu Allah mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan Nuh, bahwa aku tidak akan lagi membinasakan, menghukum dunia ini dengan air bah. Nah, anak-anak, demikian juga dengan kehidupan kita, ya. Seperti Allah telah mengundang Nuh dan keluarganya untuk masuk dalam bahtera, dan Allah tinggal bersama-sama dengan mereka sehingga mereka diselamatkan dari hukuman dosa. Nah, demikian juga, ya, pada saat ini Allah mengundang anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah jalan keselamatan satu-satunya. Firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semua. Mengasihi tante dan mengasihi anak-anak. Karena kasihnya itu, Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini. Dia rela untuk menderita. Dia disiksa, dia dihina, bahkan dia mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita, ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya terus mati, tetapi Tuhan Yesus juga bangkit, ya, membawa kemenangan buat kita semua. Tuhan Yesus naik ke dalam sorga dan dia menyediakan tempat buat kita semua. Sehingga pada saatnya nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita sudah mendapatkan tempat yang indah bersama Tuhan di sorga. Nah, anak-anak, kita juga, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, sebagai orang yang mengikuti Tuhan Yesus, ya, orang Kristen itu dikatakan pengikut Kristus. Berarti kita harus mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Kita harus meneladani kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melakukan, ya, firman Tuhan dengan baik dan benar dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan keluarganya, ya. Nabi Nuh dan keluarganya, dia tetap tidak goyah imannya. Walaupun orang-orang di sekitarnya hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan, tetapi Nuh dan keluarganya tetap memihak kepada Allah, tetap hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, demikian juga yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kita harus berbeda dari orang lain, dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya. Sebagai contoh nih, anak-anak, ya, kalau misalkan ada teman-teman anak-anak, ya, yang mengatakan hari Minggu itu hari libur, ngapain kamu sekolah Minggu? Mendingan main berenang, main sepak bola, main game, ya. Anak-anak jangan goyah, ya. Anak-anak tetap sekolah Minggu. Itu yang Tuhan inginkan, seperti itu, ya. Jangan sampai anak-anak kalah, ya. Walaupun anak-anak diejek, walaupun mungkin anak-anak dihina, diolok, bahkan dikucilkan, tidak ditemani, ya. Anak-anak tetap harus senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup taat dan setia kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau, ya. Kita harus berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya, ya, mereka boleh melihat, oh iya, ya,
anak Tuhan yang luar biasa. Anak Tuhan itu kehidupannya manis, kehidupannya menyenangkan setiap orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Ya, anak-anak. Nah, demikianlah firman Tuhan. Nah, kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita akan tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau yang sudah mengingatkan kami supaya kami tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang kudus di hadapan-Mu, supaya kami Tuhan berani untuk tampil beda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biarlah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi contoh dan teladan yang baik, sehingga melalui kehidupan kami akan banyak anak-anak yang diselamatkan, akan banyak orang-orang yang mengenal Tuhan, yang boleh percaya kepadamu Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan kami. Jadikan kami semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang boleh membanggakan Engkau, yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami. Tuhan kiranya menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini, dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.